على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu sifat atau nama Allah yang mesti kita imani, kita percayai, itu disebut ya, sebagai salah satu ya, al-asma al-husna adalah sifat hafiz atau hafiz yang maha menjaga. Jadi Allah itu punya sifat hafiz atau hafiz. Bacanya ada dua ya, ada dua bacaannya. Ada yang panjang hanya hafiz, al-hafiz, itu bentuknya isim fa'il namanya. Ada yang panjang fa-nya al-hafiz, itu namanya sigat mubalaghah yang sangat. Nah, tapi dua-duanya diartikan yang maha menjaga. Salah satu sifat hafiz ini disebutkan di surat Yusuf ayat 64. Ya, surat Yusuf ayat 64. Di bagian penghujungnya kata Allah, "Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin." Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dialah yang maha penyayang. Ini konteks ayat ini Bapak Ibu, ya, Nabi Yakub dan anak-anaknya. Jadi dulu mereka membawa Yusuf untuk diajak main-main. Mereka janji akan menjaga Yusuf, tapi faktanya Yusuf tidak pulang. Kata mereka Yusuf dimakan serigala saat mereka sedang bermain. Beberapa puluh tahun kemudian mereka hendak membawa Benyamin lagi, saudara Yusuf, untuk ikut dengan mereka ke Mesir untuk dapat bahan makanan. Maka anak-anak Yakub yang 10 ini berjanji ke ayahnya, kami akan menjaga Benyamin. Apa jawaban Yakub? Dulu kalian juga begitu. Dulu kalian bawa Yusuf, ya, dan kalian janji menjaganya. Tapi buktinya Yusuf tak pulang sampai sekarang. Maka kalau begitu, kata Nabi Yakub, saya serahkan saja penjagaannya kepada Allah, karena Allah lah sebaik-baik penjaga. Nah, itu artinya. Jadi kata hafizan di sini itu penjaga. Nah, jadi Allah serahkan penjagaan Benyamin ya kepada Allah oleh Nabi Yakub. Nah, jadi Allah disebut khairun hafizan, sebaik-baik penjaga. Karena memang Bapak Ibu tidak ada satupun yang di langit dan yang di bumi kecuali hanya Allah yang menjaganya. Dan itu ya disebutkan di surat Al-Baqarah 255 atau yang disebut dengan ayat kursi ya. Nah, di bagian akhirnya apa kata Allah? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma. Nah, jadi kursi Allah itu meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak akan payah menjaga luasnya kerajaan Allah. Jadi Allah itu punya kursi, yang kursi Allah itu lebih luas dari langit dan bumi. Karena begini Ibu, dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, kata Nabi, mas-samawatu as-sab fil kursi illa kahalkatin murqatin bi ardi falatin. Kursi Allah itu adanya di arsy. Di arsy. Semua langit dan bumi, semua langit dan bumi, kalau diletakkan di kursi Allah seperti satu cincin besi yang diletakkan di padang pasir. Itu luasnya kursi Allah.
Jadi langit dan bumi ini berapa luas ini langit dan bumi? Yang malaikat kalau naik ke langit sehari 50.000 tahun kita di sini. Berapa luasnya langit itu? Malaikat naik ke langit sehari malaikat naik itu 50.000 tahun kita di sini. Padahal malaikat itu cahaya. Berapa kecepatan cahaya itu? Nah, langit bumi yang begitu luas ini kata Nabi kalau diletakkan di kursi seperti cincin di padang pasir. Dan kursi itu kalau diletakkan di arasy seperti satu cincin pula di padang pasir. Nah, betapa luasnya arasy Allah. Maka kata Allah, wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak sulit Allah menjaga itu kerajaan yang sangat luas. Nah, itulah kenapa Nabi Yakub berkata, fallahu khairun hafizan. Tidak ada penjaga yang paling baik kecuali hanya Allah. Maka saya serahkan penjagaan dia kepada Allah. Kalian tidak usah jaga lagi. Karena terbukti kalian tidak mampu menjaga Nabi Yusuf. Kira begitu bahasanya. Nah, apa saja yang dijaga oleh Allah dari makhluknya? Kenapa Allah disebut Hafiz atau Hafiz yang maha menjaga? Apa saja yang dijaga oleh Allah? Satu, yang dijaga oleh Allah dari makhluknya semua data tentang makhluk. Semua data tentang makhluk dijaga oleh Allah. Coba Bapak Ibu perhatikan surat Qaf 3 dan 4. Ya, surat Qaf ayat 3 dan 4. Aiza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'in. Qad alimna ma nanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Ada kata hafiz di sana ya. Surat Qaf 3 dan 4. Di ayat yang keempatnya disebutkan wa indana kitabun hafiz. Jadi orang-orang kafir meragukan nanti kalau kita mati itu semua sudah hancur. Telinganya di mana, hidungnya di mana, tanah yang mana, kakinya tanah yang mana, itu yang perutnya habis, semua sudah tercerai-berai. Bagaimana pula akan disusun balikin? Ya, habis sudah hancur. Kata Allah, kami yang mencatatnya dan kami yang menjaganya. Ini tanah telinga siapa? Dia akan mencari bagian itu. Ini hidung siapa? Walaupun sudah jadi tanah, dia akan mencari lagi. Karena ada catatannya. Ini hidung siapa? Ini mata siapa? Ini telinga siapa? Dan Allah jaga, ada akan bertukar. Karena nanti Bapak Ibu, kita ini akan disusun balik. Dan semua yang hancur dari tubuh kita ada kitabnya, ada catatannya, dan Allah jaga. Jangan Bapak Ibu kira nanti salah pasang pula Tuhan tuh. Ya, dan Bapak Ibu kira hidung apa pindah ke hidung apa besok. Tidak. Semua akan kembali karena Allah jaga. Hafiz, data kita dijaga oleh Allah. Tidak akan bertukar. Ya nanti kalau kapal lu apa tukai kapal lu apa, harusnya kapal lu apa ke suku. Jadi ke suku aja begitu, kan? Kan jadi begitu. Tidak, Allah hafiz, Allah jaga. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Bapak Ibu, hadis Sahih Bukhari Muslim, kata Nabi, bainan naf'atain arba'un. Jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua ada 40. Nabi tidak menyebutkan 40 apa? 40 hari kah, 40 bulan kah, 40 tahun kah. Cuma kata Nabi, dari kehancuran semesta di tiupan pertama mati semua. Ya. Ketika ditiup sangkakala itu, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, semua yang di bumi, semua yang di langit binasa. Jarak dari tiupan pertama ke kedua itu ada 40, sebagian mengatakan 40 tahun. 40 tahun sudah. Kata Nabi, wa yabla kullu syai'in minal insan illa ajabaz zambi fihi yurakkabul khalq. Semua bagian tubuh itu hancur. Tidak ada yang hancur, kecuali ada satu bagian tubuh manusia yang tidak hancur, namanya ujung tulang ekor.
Disebut Nabi ajbaz zanab. Jadi ada bagian tubuh kita namanya ujung tulang ekor. Tidak tahu yang mana ujung tulang ekor. Tapi bahasa Nabi ajbaz zanab. Ujung tulang ekor itu chip. Kalau pesawat itu black box. Black box. Semua data kita ada di sana. Jadi apapun perbuatan Bapak Ibu yang pernah dikerjakan selama hidup itu tersimpan di ajbaz zanab namanya, ujung tulang ekor. Itu semacam black box kalau pesawat. Dan itu udah hancur walaupun miliaran tahun. Jadi kalaupun Bapak Ibu mati, ya, miliaran tahun dikubur, hancur semua tubuhnya, yang ujung tulang ekor dah hancur. Terus Nabi begitu, fihi yurakkabul khuluq, ya, dari situlah nanti manusia akan disusun. Jadi bagian tubuh kita ini Bapak Ibu nanti akan mencari ujung tulang ekor kita masing-masing. Ibaratnya itu senternya, Pak. Jadi ujung tulang ekor ini nanti akan menjadi center. Dia mencari itu, telinga, mata, hidung, semua mencari. Sebagaimana dulu pernah terjadi pada Uzair. Ya. Jadi Bapak Ibu, Allah itu hafiz, Allah jaga data-data kita. Tidak satu pun data kita akan hilang. Termasuk bagian tubuh kita. Ini bagian tubuh siapa, walaupun sudah jadi tanah, tidak akan bertukar. Walaupun sebagian tubuhnya dimakan hewan, sebagian tubuhnya dimasukkan ke tanah. Kan ada orang begitu Bapak ya. Ada dimakan hewan buas badannya, separuh dimakan hewan, separuh dikubur. Tetap mereka akan bertemu. Kenapa? Allah itu hafiz, menjaga data semua makhluknya. Dan itu kita percaya. Dan itu maksud pertama, sifat Allah hafiz. Allah maha menjaga data-data kita. Nah, yang kedua, Allah itu hafiz. Apa yang dijaga Allah? Originalitas Al-Quran. Nanti baca surat Al-Hijr ayat 9. Kata Allah di surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran. Jadi salah satu yang dijaga Allah, kenapa Allah disebut hafiz? Yang dijaga Allah adalah kitabnya, Al-Quran. Allah menurunkan banyak kitab. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Tidak ada yang dijamin dijaga Allah kecuali Al-Quran. Bapak Ibu kalau baca surat An-Nisa 46, ya, An-Nisa 46, minal lazina hadu yuharrifunal kalim an mawadhi'i. Orang-orang Yahudi mengubah Al-Kalam, Alkitab. Makanya Bapak Ibu, tidak ada kitab yang terjaga sampai hari kiamat kecuali Al-Quran. Taurat sudah palsu, Injil sudah palsu. Itu makanya Injil pun jenisnya tidak sama. Ada Lukas, ada Matius, ada Yohanes, ada Barnabas. Itu tidak sama tuh. Bapak Ibu baca saja Injil Indonesia, baca Injil Eropa, baca Injil beda-beda tuh. Kalau Al-Quran dimanapun ujung buminya sama. Kenapa? Karena kata Allah, wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Kalau ada yang memalsukan Al-Quran, Bapak Ibu, hari itu juga tahu palsunya Al-Quran. Kenapa? Al-Quran dihafal sejak masa dulu sampai hari kiamat oleh jutaan manusia. Sampai hari ini tidak ada yang hafal Injil. Bapak Ibu carilah yang hafal Injil, tidak ada. Pendeta pun tidak ada yang hafal Injil. Carilah yang hafal Taurat, tidak ada. Itu makanya ketika ada yang hafal Taurat langsung dianggap anak Allah, Uzair.
Uzair itu dianggap anak Allah oleh orang Yahudi karena dia satu-satunya yang hafal kitab Taurat. Kalau kita Bapak Ibu anak-anak TK, anak-anak SD hafal Quran. Padahal mereka bukan orang Arab. Mereka tidak pernah belajar bahasa Arab. Kenapa? Allah yang menjaga dengan cara begitu. Dimudahkan kita menghafal Quran. Makanya ada yang protes itu. Kan di Unan itu ada kebijakan. Bisa masuk fakultas kedokteran tanpa tes kalau hafal 30 juz. Protes tuh yang saudara-saudara kita yang lain. Maka saya sampaikan kalau ceramah yang protes begitu, sekarang begini, bikin pula kebijakan di sana yang hafal Injil silakan masuk tanpa tes, tidak bakal ada. Silakan tidak percaya. Karena hanya Al-Quran yang dijaga Allah begitu. Cara Allah menjaga Al-Quran itu dimudahkan umat Islam menghafalnya. Padahal bukan bahasa kita. Kita menghafal bahasa kita aja sulit. Ini bukan bahasa kita. Anak-anak TK hafal, anak-anak SD hafal. Kenapa? Wa inna lahu lahafizun. Itu sifat Allah, hafiz pada kitabnya. Makanya tidak akan pernah ada Al-Quran yang bisa dipalsukan. Karena kalau ditulis bisa dipalsukan, tapi kalau di hati orang bagaimana memalsukan? Dia tahu salah. Ya, kalau dia itu orang-orang ada anak-anak seperti Ahmad dan Kamil dia bisa hafal dia dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, di depan ke belakang, di belakang ke depan, di depan. Mau dicari di mana aja, seperti Google. Ada anak-anak Pak seperti Google. Bagaimana bisa begitu itu? Itulah hafiznya Allah. Itu makanya kata hafizun di Al-Hijr tadi dijamakkan. Hafizun itu jamak. Allah yang menjaga tapi lewat makhluknya. Allah titipkan penjagaan itu. Nah, itu yang dijaga Allah. Jadi sifat hafiznya Allah, apa yang dijaga? Kitabnya. Allah akan menjaga kitabnya sampai hari kiamat. Tidak akan ada yang berubah satu huruf pun. Dijamin. Gitu. Yang ketiga yang dijaga Allah, Allah itu hafiz. Apa yang dijaga Allah? Amal makhluknya. Coba lihat nanti surat Al-Anbiya ayat 82. Ya, Al-Anbiya 82. Wa minasyayatin mayyawsun lahu wa ya'maluna amalan duna zalika wa kunna lahum hafizin. Kata Allah, ada setan-setan yang menyelam di lautan. Ada lagi setan-setan yang bekerja bukan di lautan. Semuanya itu kata Allah, kami yang menjaganya. Jadi setan dia macam-macam pula profesinya tuh. Ya. Manusia juga begitu. Ada yang bekerja di lautan, tuh nelayan. Ada yang bekerja di hutan belantara. Ada yang bekerja di lubang tanah. Macam-macam manusia ini, kata Allah, wa kunna lahum hafizin, kami yang menjaga mereka semua. Bapak Ibu, pilot setiap hari terbang, tapi tidak semua pilot mati jatuh ya. Allah jaga. Nelayan tiap malam, tiap hari ke tengah lautan, tidak semua nelayan mati di gulung ombak. Itu para penambang tiap hari di lubang tanah, tidak melihat matahari mereka hari-hari. Tidak semuanya mati tertimbun oleh tanah. Allah yang menjaga. Makanya Bapak Ibu yang tinggal di Tapilawi, jangan pindah lu ke gunung. Tetap di Tapilawi, Allah yang menjaga. Ikut Bapak Ibu dari Tapilawi, tapi dia dari ke Bukit Turun. Hanya itu dorong ya teh. Jadi Bapak Ibu serahkan penjagaan pada Allah, karena semua amal kita Allah jaga. Silakan yang mau terbang terbanglah, yang mau ke laut dah, yang mau ke hutan lah. Itu Bapak Ibu ada penambang pasir di sungai-sungai itu. Itu tiap hari dalam sungai itu, tidak semua penambang pasir digigit buaya, Bapak Ibu. Padahal ada buaya di sungai itu.
Tapi Allah jaga ketika ini orang memang dia bekerja, kata Allah, bayar kamu jangan ke sana, sudah pindah sana. Itu Allah yang jaga tuh. Nah, itu kenapa Allah menyebut kata wa kunna lahum hafizin dalam konteks amal makhluknya. Kata Allah, setan sebagian bekerja menyelam di lautan, ada lain lagi yang bukan di lautan. Nah, manusia seperti itu juga, ragam-ragam profesi kita, tapi semuanya dijaga oleh Allah. Bapak Ibu kalau terbang di atas pesawat, itu tidak ada lagi ya yang bisa menjaga kecuali hanya Allah. Bapak Ibu di atas 30.000 kaki tingginya tuh, kalau Allah tidak menjaga itu selesai. Allah yang menjaga tuh, ya. Yang di lautan tuh begitu pula tuh, ya. Itulah sifat hafiznya Allah. Allah menjaga semua amal, semua pekerjaan makhluknya. Nah, makanya Bapak Ibu nanti baca Al-An'am 59. Ya, Al-An'am 59. Kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Jadi semuanya dijaga Allah, tidak ada yang akan terjadi kecuali atas izin Allah, hingga daun yang jatuh. Kalau begitu. Jadi Bapak Ibu, kenapa daun itu jatuh? Karena memang penjagaannya sudah selesai. Makanya semua kita punya penjaga, Bapak Ibu ya. Apa kata Allah di surat Qaf? Nanti baca surat Qaf ayat 17. Izyatalakal mutalakiyan anil yamin wa anis shimalil ka'in. Penjagaan Allah itu, setiap manusia Allah kirim 2 malaikat yang duduk menjaganya kanan dan kiri. Ya, surat Qaf. Jadi kemanapun Bapak Ibu, ada 2 orang di samping kita. Mutalakiyan namanya. 2 malaikat yang menjaga kita kanan dan kiri kita. Dan dia duduk selalu. Bapak Ibu tidur, dia duduk dekat kita tuh. 2 orang kanan kiri. Itu makanya setan takut datang dari kanan dan kiri. Setan datangnya dari depan dan belakang. Nanti baca surat Al-A'raf 17. Ya, Al-A'raf 17. Sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan berkata, Tuhan, saya akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Depan belakang disebut pertama. Kenapa setan datangnya depan belakang? Kanan kiri terakhir. Karena kanan kiri ada penjaga. Itu di surat Qaf ayat 17 tadi. Ya. Kanan kiri ada penjaga. Yang tidak ada penjaga depan belakang. Itu makanya setan lebih nyaman datangnya depan belakang. Kanan kiri ini ada security 2 orang. Itu makanya Bapak Ibu kalau mau tidur, mau sholat malam, tidak usah pakai alarm. Alarmnya ada 2, tidak tidur. Ibu kalau mau sholat malam, bicara aja sama yang kiri kanan tuh. Woi, jago nih kau ya, coba sampai. Cobalah lihat jam nanti Bapak Ibu bangun, jam pakai lah. Kalau Bapak Ibu mau tidur, bilang aja sama dia, jam jago dia. Ya, tapi kalau menjawab, insya Allah, lalu selesai. Ya, menurut tahu kalau menjawab, bebe ya. Tapi rasanya dah kayak jawab gitu. Ya, tapi begitulah. Allah itu menjaga semua amal kita, semua perbuatan kita. Karena itulah Allah disebut Hafiz. Nah, yang keempat, apa yang dijaga Allah? Allah menjaga manusia dari gangguan dan kejahatan makhluk di malam hari. Jadi kenapa Allah disebut Hafiz? Karena Allah menjaga kita saat di malam hari. Karena sifat Hafiz disebutkan dalam konteks malam. Coba baca surat At-Tariq. Ya, surat At-Tariq ayat 1 sampai 4. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib
In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Demi langit dan bintang yang menghentak di malam hari. Jadi ada bintang di malam hari yang tarik, yang berbunyi-bunyi seperti orang memukul-mukul sesuatu. Tarik artinya memukul, tarak. Jadi ada bintang yang seperti orang memukul-mukul bunyinya di malam hari. Tak tahu kita bintang itu apa, mungkin para peneliti bisa menjelaskan bintang itu. Tapi ada satu bintang namanya tarik yang seperti menggedor-gedor pintu bunyi. Cuma nggak kedengaran kita bunyinya. Nah, apa jawaban sumpah Allah demi bintang di malam hari? Semua manusia ada hafiz, dijaga oleh Allah. Jadi di malam hari ini Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali hanya Allah. Karena Bapak Ibu sudah mati itu. Bapak Ibu kalau tidur, itu ular bisa tidur dengan kita. Iya. Bapak Ibu kalau tidur, itu semut bisa masuk ke hidungnya tuh. Karena tidak ada lagi, kita udah mati. Jadi siapa yang menghindarkan kita daripada bahaya-bahaya di malam hari? Hafiz, Allah. Makanya Ibu, saya waktu sekolah Ibu, itu sering tidur di hutan. Karena bawa ladang, rangkaian bawa ladang. Setelah hari Sabtu pulang sekolah tuh pergi ke ladang tuh, lalu dirimu itu dirimu lalu Ibu, bawa pondok saya bawa itu udah di tanah. Tidur di hutan tuh sampai pagi aman Bapak Ibu. Ular dan menjalan, kala jengking tak ada. Pada hutan. Siapa yang menjaga? Allah, Hafiz. Allah akan jaga di malam hari kita. Allah akan jaga. Karena itu rahasianya Bapak Ibu ya. Kenapa setiap hendak tidur Nabi selalu membaca muawwizatain. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, jauhkan saya, lindungi saya dari semua kejahatan makhluk di malam hari. Min syarri ghasiqin idza waqab. Karena di malam hari itu kejahatan terlalu banyak. Bapak Ibu tidur, itu bisa dibongkar orang rumah tiap malam. Bisa. Tidak ada yang menjaga kita di malam hari kecuali hanya Allah. Itu makanya setiap malam baca itu ayat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena itu perlindungan dari dua makhluk, makhluk yang zahir dan makhluk yang batin. Makhluk yang zahir itulah ya, min syarri hasidin idza hasad, salah satu termasuk min syarri nafasati fil 'uqad, kejahatan tukang-tukang sihir, dukun-dukun, nafasat. Bapak Ibu, kalau ada orang sakit hati dengan Bapak Ibu, dia bisa mengirim keburukan ke Bapak Ibu lewat sihir. Iya. Dan sihir itu ada, makanya Al-Quran menyebutnya nafasat, tukang ambui. Lalu dukun-dukun begitu. Itu nafasat namanya. Dan itu di malam hari Bapak Ibu. Ya, bisa jadi Bapak Ibu ya, ada orang yang hasad dengan kita, maka dia akan berbuat jahat kepada kita di malam hari. Ya, ini mobil sebanyak itu. Nah, jadi itu maksudnya Hafiz, bahwa di malam hari kita ini sudah mati. Tidak ada yang bisa menjaga kita dari semua kejahatan malam kecuali hanya Allah sebagai Al-Hafiz. Hanya Allah. Itu kenapa begini. Ada satu riwayat ya, hadis yang sahih, hadis Bukhari, itu hadis yang panjang, hadis Sahih Bukhari itu. Cerita Abu Hurairah menangkap pencuri yang hendak merampok di Baitul Mal. Jadi kata Nabi ke Abu Hurairah, engkau tugasnya jaga Baitul Mal. Dikasih tugas 3 malam menjaga Baitul Mal. Karena giliran sahabat tuh menjaga uang negara, perpendaharaan negara. Ternyata malam pertama tengah malam datang perampok, ditangkap oleh Abu Hurairah. Memana-mananya minta dilapehan.
laba janjinya dia tolong apa ambo nak pasung ciluk anak ambo ketik-ketik. Ya biasa orang ciluk. Abu Hurairah ini tiba, udahlah janji besok ya datang lagi dan mencuri lagi. Iya saya janji tak akan mencuri lagi. Udah pergi. Besok pagi dilapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah tadi malam ada datang merampok ambo tangkuk, membana-bana minta lapen. Saya lepaskan. Dia ada janji tak akan datang lagi merampok. Apa kata Nabi? Nanti malam dia pasti datang lagi. Karena orang itu pembohong tuh. Betul malam kedua datang lagi dia. Ditangkap lagi. Oma mana-mana, lo balik minta lapen. Aibu lo Abu Hurairah kembali. Amo janji dia datang lagi sudah tidak. Lepas. Besok pagi kita mau Nabi ceritakan lagi. Dia sudah janji Rasulullah tidak akan merampok lagi, maka saya lepaskan. Kata Nabi, nanti malam dia datang balik. Karena dia pembohong tuh. Datang lagi di malam ketika betul ditangkap lagi. Kata Abu Hurairah, saya tidak akan melepaskan engkau kali ini, karena engkau sudah bohong dua kali. Tapi ini mana-mana, apa katanya? Dikatakan waris begitu. Mau tidak engkau saya ajarkan satu kalimat? Kalau kalimat itu engkau baca, engkau akan dijaga Allah di malam hari dan setan tidak akan mendekat kepadamu di pagi sampai pagi. Oh, ajarkan saya itu, engkau saya bebaskan. Apa kata itu orang? Iza awaita ila firasika faqra ayatal kursi. Bila engkau sudah berada di atas tempat tidurmu di malam hari, bacalah ayat kursi. Bila kau baca ayat kursi setiap malam, lan yazala alaika minallah hafizun. Allah akan menjagamu dan setan tidak akan mendekat kepadamu sampai pagi. Wala yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Kata Abu Hurairah, engkau bebas, pergilah. Besok pagi kita mulai. Abu Hurairah, ya Rasulullah, malam tadi datang orang tu balik, Abu tangkap. Tapi malam tadi dia mana-mana minta lapen dengan kompensasi. Diajarkan saya satu kalimat. Kalau dibaca di malam hari katanya menjelang tidur, Allah jaga kita dari semua bahaya malam dan setan tidak akan berani mendekat kepada kita sampai pagi. Apa yang diajarkannya kepadamu? Katanya baca ayat kursi sebelum tidur. Apa kata Nabi? Sadaqah ma'anahu kazibun. Orang itu jujur yang kali ini, walaupun dia tetap pembohong. Abu Hurairah, tahu tak kau siapa yang kau tangkap itu, yang mengajarkan ayat kursi? Kata Abu Hurairah, saya tak tahu. Kata Nabi, zakas syaitan, itu setan yang mengajarkan engkau. Yang kau tangkap 3 malam itu setan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, siapa yang mengecek setan takut ayat kursi, jurang baca ayat kursi? Setan pada mengecek. Setan pun tak pernah bohong, tidak pernah jujur. Setan ini pembohong. Itu maka orang munafik disebut setan. Wa iza khalau ila syayatinihim. Orang munafik disebut setan. Kenapa? Innal munafiqina lakazibun. Orang munafik itu pembohong. Dan setan tidak pernah jujur, selalu bohong. Sekali setan cuma jujur. Katanya kalau engkau baca ayat kursi menjelang tidur di malam hari, lan yazala alaika minallah hafizun. Allah akan menjagamu. Wala yaqrabannaka setan hatta tusbih. Setan akan mendekat kepadamu. Apa maknanya hadis itu? Di malam hari hanya Allah yang menjaga kita. Itu kenapa kita disebut hafiz. Allah disebut hafiz. Salah satu hafiznya Allah menjaga kita dari segala bencana di malam hari, termasuk gangguan setan. Karena setan itu datangnya di malam hari. Malam tuh. Itu makanya jin dikirim dukun-dukun, para tukang sihir di malam hari. Dan yang bisa menjaga kita saat kita mati itu hanya Allah sebagai Al-Hafiz. Hanya Allah. Itu makanya Bapak Ibu menjelang tidur, serahkan penjagaannya kepada Allah. Karena di waktu kita tidur tuh kita sudah tidak punya daya lagi, kecuali hanya Allah yang menjaga kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kenapa Allah disebut Hafiz? Itu disebutkan di surah Hud ayat 57. Nah, bagian akhirnya ya, surah Hud 57. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Allah Maha menjaga atas segala sesuatu.
Ya, di surat Hud 57. Jadi ayat ini Bapak Ibu, surat Hud 57 ini konteksnya Nabi Hud berdakwah dan itu diganggu oleh kaumnya, dimusuhi. Karena umat Nabi Hud ini pada kadang-kadang bangsaan itu badan mereka lebih tinggi dari pohon korma. Itu maka ketika mereka diputar-putar angin 8 malam diputar-putar angin di langit, itu ditancapkan ke bawah, mereka seperti batang korma tertancap. Ka'ajazi nakhlin khawiyah, mereka seperti batang korma tinggi-tinggi. Dan itu yang dihadapi oleh Nabi Hud. Ya, ala pada kadang-kadang tangka, mada. Ya. Awal 1,5 meter saya bayang Nabi Hud. Strategi batang korma orang tidak Nabi. Itu Nabi Hud begitu tuh. Maka Nabi Hud itu berat dakwahnya tuh menghadapi umat yang begitu. Dan dia diganggu. Sampai Allah menyelamatkan Nabi Hud dari gangguan umatnya itu. Maka kata Allah, kata Nabi Hud ya, lewat ayat ini, Tuhan saya Hafiz, dia yang maha menjaga. Jadi Bapak Ibu, ini penjagaan khusus kepada utusan-utusan Allah, pemberi-pemberi peringatan. Bapak Ibu, berdakwah, menyampaikan nasihat itu tidak mudah. Apalagi kalau sudah nahi mungkar, kita akan dibenci, kita akan dimusuhi. Maka cukup Allah yang menjaga. Bapak Ibu, tidak sedikit dari dulu Bapak Ibu ya, para ulama yang dipenjara, para ulama yang dikriminalisasi, juru dakwah yang dimusuhi, yang dicari-carikan kasusnya, tidak sedikit dari dulu. Maka Nabi Hud berkata, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Allah maha menjaga, dan saya serahkan penjagaan diri saya kepada Allah. Dan benar, sebelum umat Nabi Hud dihancurkan oleh Allah dengan angin itu, rihan sarsaran namanya, angin puting beliung yang mencari mereka, lalu memutar-mutar mereka di atas langit berhari-hari, itu Nabi Hud sudah diselamatkan oleh Allah. Sehingga Nabi Hud tetap di sana, tapi tidak dikejar angin. Yang dikejar angin itu umatnya saja. Jadi angin itu memang mencari orang per orang. Kalau kita anginnya kan kolektif. Angin umat Nabi Hud itu namanya rihan sarsar. Itu mencari orang per orang. Begitu dapat diangkat diputar. Begitu dapat diputar, begitu tuh. Tapi Nabi Hud dan pengikutnya hafiz, dijaga oleh Allah. Jadi pemberi peringatan Allah tuh insya Allah dijaga. Walaupun sulit hidupnya, kayak Buya Hamka dijaga, Imam Bukhari dijaga, Ahmad bin Hanbal dijaga. Walaupun kadang masuk penjara, tapi tetap dijaga. Karena bagi pemberi peringatan itu, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Allah menjaga para utusannya. Nah, ya ada sih satu-satu ya yang memang ya mengalami ya sesuatu yang buruk tapi tidak apa. Makanya saya Bapak Ibu setiap subuh kemana-mana jam 4, saya yakin Allah menjaga. Ya. Orang kalau ingin mencelakakan saya itu mudah. Karena saya jam 4 udah keluar. Orang bisa ikuti saya karena sepi di jalan. Jam 4 sepi jalan itu. Saya jam subuh tuh kemana-mana jam 4 subuh. Tapi saya yakin karena Nabi Hud sudah berkata, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Untuk utusan-utusannya, pemberi-pemberi peringatannya, Allah akan menjaga mereka. Itulah kenapa Allah disebut hafiz, menjaga utusannya. Nah itu Bapak Ibu ya, di antara sifat hafiz yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Pertama, Allah menjaga data semua makhluk. Ya. Yang kedua, Allah menjaga Al-Quran ya, sampai hari kiamat. Yang ketiga, Allah menjaga perbuatan
pekerjaan makhluknya, apapun pekerjaan mereka, mau di langit, mau di bumi, mau di lautan, Allah akan menjaga mereka. Yang keempat, Allah akan menjaga manusia di malam hari dari keburukan dan kejahatan makhluk. Hafiz. Dan yang kelima, Allah akan menjaga utusan-utusannya, para pembawa risalahnya, penyampai pesannya, maka itu akan dijaga oleh Allah sebagaimana disebutkan oleh Nabi Hud ya di surat Hud ayat 57. Nah, itulah Bapak Ibu ya pembicaraan tentang sifat Allah Al-Hafiz atau Al-Hafiz yang Maha menjaga. Jadi Ibu kalau melantunkan Al-Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar didendangkan, Ibu masukkan ke hati kita makna ya nama itu ya. Bahwa Hafiz itu begitulah maknanya dalam Al-Quran. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu. Nabi sudah 7. Ada pertanyaan Ibu, Pak? Nah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.